Pak Jupri, mungkin selain kesenian, tadi kita saksikan dari kesenian beluk ya Pak ya. Iya. Itu sepertinya orang menyanyi-nyanyi dengan suara melengking-lengking. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Iya, itu kan sejarah Raja Wali. Jadi kan lelakon perjalanan misalnya dari Baghdad kemana, ke negara Rom atau ke Arab, ke ya semua kemana gitu. Tapi kadang ngelihat dari cara menyanyinya itu cukup melengking-lengking. Saya bagi kita orang yang jarang menyaksikan sepertinya bikin sakit tenggorokan. Apa tidak bikin sakit bagi pemainnya? Enggak, itu karena ada obatnya itu khusus supaya jangan ini sakit gitu. Ada khusus diobatin itu, makin dipakai itu suaranya makin bagus. Oh iya. Terus kebanyakan tuh pemainnya dari masyarakat sekitar sini saja. Ya di Kecamatan Pamarayan doang gitu Pak. Yang ada beluk gitu. Ada beluk. Jadi asli dari kesenian dari sini. Dari sini. Terus pemasarannya gimana Pak? Seperti beluk. Mungkin pertunjukannya di mana saja? Pertunjukannya kalau setelah panen gitu, habis panenan, rasulan gitu. Ya ada yang kawinan juga, hitanan gitu. Itu kalau zaman dulu masih banyak ya Pak seperti itu. Tapi kalau sekarang kelihatannya dari masyarakat sendiri apa masih senang menyaksikan atau sudah misalnya melihat film-film yang zaman sekarang sudah ini? Iya. Ya memang anak muda sekarang jadi kadang-kadang nggak peduli kesenian dulu gitu. Makanya saya dirikan lagi itu kesenian yang udah hampir punah gitu. Mau dibudayakan lagi gitu. Supaya apa, jangan kalah sama kesenian orang luar gitu. Pak Jupri, kalau kita melihat kesenian Jikir Zaman tadi ya. Jikir Saman Ya. Itu seperti beluk juga ya. Ada nyanyian aja tanpa diiringi oleh musik-musik pengiring. Itu kan puji-pujian itu. Gitu. Itu kebanyakan lagu-lagunya puji-pujian selawat. Selawat gitu. Itu berarti masuknya bersamaan dengan agama Islam masuk ke sini. Iya. Tapi kalau di belok tadi kan kita hanya melihat sampai duduk aja. Tapi kalau di Zikir Saman ini dia lebih bisa sampai bergerak-gerak gitu. Iya. Sampai berapa lama tuh kalau satu pertunjukan? Satu lagu gitu lagu. Bisa ya setengah jam gitu. Setengah jam. Iya. Tapi saya melihat kalau Zikir Saman itu sudah di mana-mana Pak, bukan hanya di daerah sini aja. Saya melihat di daerah-daerah lain juga sudah ada. Iya. Mungkin jenis tariannya agak lain. Gitu. Iya. Itu kan merupakan budaya lama juga di sini. Iya. Itu mulai masuknya tarian seperti itu mungkin dari zaman kerajaan dulu. Katanya ya bapak saya bilang itu kesenian zaman Nabi Daud katanya itu. Nabi Daud. Iya. Kesenian kuno gitu. Sampai sekarang tetap terpelihara. Iya. Tapi kebanyakan dari pemainnya tuh sudah tua-tua semua. Apa tidak ada yang lebih muda gitu menyenangi? Ya saya belum bikin aja karena itu juga masih muda gitu. Yang udah kakek-kakek emang enggak ada kan itu. Ini kalau ini. Tapi nanti kan timbul ini istilahnya pergantian pemain dari tua udah ini ganti yang kemuda lagi. Iya. Mungkin sudah disiapkan yang ya sudah. Ya, mudah-mudahan bisa gitu untuk dikembangkan lagi kepada pemuda-pemuda ini, penerus kami nanti. Tapi kalau dibanding sama beluk tadi Pak, kayaknya belajarnya lebih lamaan yang Zikir Zaman apa beluknya? Sama sih, sama itu lamanya. Bisa berapa lama? 3 bulan gitu. Susah itu. Kebanyakan yang dilantunkan ayat-ayat suci. Apa? Yang dilantunkan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Iya gitu. Terus tanggapan masyarakat sendiri
terhadap kesenian-kesenian seperti Jigir Zaman ini gimana? Ya sangat positif. Ya, Umumnya mereka sangat menyenang, sangat senang. ya kelihatannya jadi sangat senang sekali kalau melihat Jigir Zaman itu. Kalau dibandingkan Debus kan sudah semuanya, hampir semua masyarakat sudah tahu kalau seperti Beluk, Jigir Zaman itu masih kalangan tertentu aja masyarakat tertentu yang tahu. Itu di Kecamatan Pamarayan juga yang masih ada Beluk, Jigir Zaman, cuman di sini. Di sini aja. Iya, udah hampir punah gitu. Tadi kita menyaksikan Beluk sudah, kemudian baru saja kita saksikan juga masalah kokol, Pak. Itu sepertinya menarik sekali, Pak. Penampilan yang memainkan tuh rata-rata masih anak-anak. Terus baju-bajunya kok seperti itu, Bapak bisa jelaskan itu, Pak? Ya memang sengaja saya itu kalau pakaiannya itu memang sengaja rombeng-rombeng gitu. Supaya orang itu ingat ke zaman dulu belum ada pakaian gitu. Sengaja bikin baju rombeng supaya ingat ke zaman dulu gitu. Kan dulu belum ada pabrik-pabrik pakaian, belum ada, masih susah pakaian gitu. Supaya ingat ke zaman dulu gitu. Tapi itu dulu aslinya kokol itu kesenian yang biasanya dipakai di masjid-masjid nih. Iya. Ini di sini saya saksikan malah buat mainan seperti anak-anak gembala itu, Pak. Iya. Kan bikin kokolnya juga itu kan sengaja itu kayak itu ikan gitu. Iya. Maksudnya ikan-ikanan gitu. Jadi namanya bentuk ininya, kentongannya itu ya. Iya. Selain kentongan juga diiringi dengan gendang-gendang. Ya itu yang tadi itu kan gendang yang banyak, yang sibuk begitu, itu kan sengaja gitu. Disetel dengan itu kokol ini. Tapi kelihatannya anak-anak sangat menyukai permainan ini. Iya. Mungkin anak-anak di sekitar sini senang sekali dengan kokol. Iya, bukan main. Terus mereka berlatih kira-kira berapa lama untuk bisa dipentaskan gitu? Khususnya bagian penabuhnya itu, pengiringnya. Iya, pengiring ya setengah bulan dah. Setengah bulan sudah bisa. Bulan semua saya latih gitu. Jadi tukang-tukang segala macamnya saya latih setengah bulan. Setengah bulan bisa. Tapi kalau penarinya, penari ya seperti anak-anak yang joget-joget itu mungkin lebih. Ya itu paling seminggu juga. Seminggu Itu apal gitu seminggu. Itu yang pakai itu tadi itu Pakai topengnya itu. iya pakai topeng. Nah itu paling seminggu kan banyak itunya, gerak-gerak ngikut beduk itu sama kokol. Jadi iramanya dari beduknya itu namanya. Iya, iramanya itu kan nggak ada lagu, tidak ada lagu, Nyanyiannya pun nggak ada. Nggak ada. Hanya Cuman- joget dengan ini aja tamu. Iya. Jadi istilah pelawak dah gitu. Oh ya buat menghibur aja. Ya. Hey, 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 Allah, hey, 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 Allah, hey, 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 Allah, hey, 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 Allah, hey, 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 Allah, hey, hey, Allah, hey, hey, Allah, hey, hey, Allah, hey, Kalau kita ngelihat kesenian Bang Buskol Bebesanan tuh Pak ya, saya lihat tuh ada musik dari kohkol ada, kemudian dari musik-musik gambus ada, piano ada. Apa yang menyebabkan Bapak berpikir menyatukan semua kesenian jadi satu Pak? Ya karena semua memang saya ambil kan tadi
saya bilang kesenian banyak, cuman yang diambil kesenian yang bernapaskan Islam gitu. Jadi semua ini bagus, gambus bagus, ya bedug, ya semua zikir saman, beluk segala macam itu bagus. Jadi alangkah baiknya gitu kalau saya satukan ini semua untuk memberi teladan lagi kepada ya masyarakat dari Sabang sampai Merauke supaya bersatu gitu. Atau musiknya juga lebih ramai ya Pak? Lebih ramai gitu. Jadi saya dakwah nggak usah pakai ngomong lagi, lihat aja gitu. Kesenian saya berarti kan berlainan musik itu lain lagu, lain segala macam lain, karena di Indonesia itu kan banyak suku, banyak bangsa, banyak segala macam gitu. Jadi supaya disatukan gitu. Oke, terima kasih Pak Jupri. Saudara penonton, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Kronik Budaya pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, tentu saja dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.